Insyaallah kita masuk ke halaman 316 ya. Melanjutkan kemarin sedikit, nanti kita lanjut ke bab tentang puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Ini masih bicara masalah salat qashar yang keempat. Hukmul qasri fis sholatil maqdiyati. Hukum qashar di dalam sholat yang diqadha. Jadi kalau ada ketinggalan sholat, baik uzur atau tidak, terus mau mengqadha, ya, bagaimana bolehkah di qashar? Ya juzu qasrus sholah al-faitati idza fatat huwa musafir wa arada ayyaqdiyaha wa huwa musafir. Boleh untuk mengqashar sholat yang ketinggalan jika dia ketinggalannya itu saat musafir, ya, dan dia mengqadhanya saat musafir, maka boleh diqashar. Ya, saya pernah waktu umroh pulang dari Arab sana, kita hitung-hitung sedang untuk jamak takhir sampai Jakarta. Perkiraan kita jam 5 sampai Jakarta. Ya, berangkat mulai Jeddah, ya. Jeddah kemudian transit, ya. Kita kira-kira jam 5 sore sampai. Rupanya salah hitung. Ya, perbedaan waktu ditambahi 5 jam. Sekalinya sampai sini jam 10. Jadi kelewatan sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib. Ya, kita rencananya kita jamak takhir sholat zuhur dengan asar, yaitu istighfar kita karena salah hitung. Yaitu sholat yang kelewatan. Sehingga ketika kita datang jam 10 di Jakarta, kita masih bisa mengqashar sholat zuhur dengan sholat asar, sholat maghrib dengan sholat isya. Karena kita masih hitungannya musafir. Wa amma idza fatat huwa muqim wa arada ayyaqdiyaha wa huwa musafir. Adapun jika dia ketinggalan sholat itu saat dia mukim dan dia ingin untuk mengqadhanya sementara dia musafir. Au fatat huwa musafir wa arada ayyaqdiyaha wa huwa muqim, atau dia ketinggalan saat musafir sholat itu, ya, kemudian dia ingin mengqadha saat sudah mukim, sudah sampai tempat hanya ingin mengqadha. Fala budda minal itmami fi kiltal halatain, maka mestilah dia melakukan secara tamam, secara sempurna di dalam dua keadaan tersebut. Jadi entah yang kelewatan itu saat safar atau yang kelewatan saat mukim, ya. Kalau salah satunya itu, ya, ada mukimnya, maka dia mesti dikerjakan secara tamam. Ya, kama qala sahibu Sofatiz Zubad, ya, rukhisa qasru arba' fardin ada au faitin fi safarin ing qasada. Itu nadzuman di Zubad. Ini persoalan keempat. Kemudian yang kelima, idza syakka fi shalah hal fatathu fi safar am fil hadar fala yajuzu kadzalika qasruha. Kalau dia ragu-ragu di dalam sholat itu, apakah lupanya itu, apakah ketinggalannya itu saat safar atau saat hadar, yakni tidak safar, maka tidak boleh mengqashar. Jadi harus dipastikan bahwasanya dia kelewatan atau ketinggalan sholat itu saat safar, baru boleh diqashar, ya, saat safar juga. Yang keenam, idza kana li maqsidihi tariqani tawilun wa qasir. Jika tujuannya itu ada dua jalan, ya, yang satu panjang, satunya pendek, ya. Wa salakat tawila, kemudian dia memilih jalan yang panjang, ya, menghantas. Ada jalan yang terpanjang, dia pilih jalan yang panjang, jaraknya sampai jarak safar tawil. Fahal yajuzu lahu qasru sholati fihi amla. Apakah boleh dia itu mengqashar sholat ataukah tidak? Nah, di dalam kondisi ini, misalnya kemana yang sekarang ini ada jarak pendek, ada jarak panjang. Batu licin, ya. Tapi kalau batu licin sudah sampai jarak walaupun pilih mahantas tetap sampai jarak qashar ini. Ini andai tidak, ya. Pilih jalan pertama jaraknya 82 km.
pilih jalan jarak kedua, jalannya cuma 60 km, misalnya ada tempat kayak gitu, terus milih yang jarak panjang, boleh qasar ndak? In salaka hadzat thariq li gharadin sahihin. Ini jawabannya. Jika dia melampaui jalan ini yang panjang itu dengan tujuan yang benar, ya, tujuannya benar, kasuhu latit thariq, seperti mudahnya jalannya, tenyaman yang jauh ini tenyaman, auli amnit thariq, atau karena jalan yang terpanjang ini aman, namun mahantas kada aman. Ada catatan kaki ini, wa minal ghardis sahih huna at-tanazzuh. Di antara tujuan yang benar pula adalah tanazzuh, piknik, ya. Jadi kalau jalan yang terpanjang ini pemandangannya bagus, nah di situ mau ada mampir sedikit tempat rekreasi misalnya, itu boleh juga di dalam kitab ini. Ambil jalan yang terpanjang. Fayajuzu lahu qasrus sholati fihi, maka boleh bagi dia untuk mengqasar salat, ya, di dalam safar tersebut karena memilih jalan yang panjang. Wa amma idza kana la gharada lahu, adapun jika dia memilih jalan yang panjang itu tidak ada tujuannya, fala yajuzu lahul qasr, maka tidak boleh dia mengqasar. Misalnya dari rumah saya itu ke Rantau, itu ada teman di Rantau dekat Bundaran sana itu, saya hitungi tidak sampai 70 kilo atau sekitar 70, tidak sampai jarak qasar. Andai saya itu muter di Bundaran itu mungkin ya 20 kali baru sampai, ya tetap saja tidak boleh mengqasar karena muternya itu ya tidak ada tujuan, ya kecuali hilah, ya mencari, oh ini sudah 82 hanya berhenti, ya muter-muter di situ. Nah itu tidak boleh, ya tidak boleh qasar. Ini persoalan ke-6. Ya, persoalan ke-7, idza nawal qasr wa aradal itmam asna as-sholatihi duna hajah. Jika seseorang itu berniat mengqasar, kemudian ketika sudah di tengah sholat dia ingin untuk meniatkan sempurna aja, ya, tanpa ada hajat, fayajuzu lahu dzalik, maka boleh baginya untuk mentamamkan, ya, sholat dia itu. Itu persoalan ke-7. Persoalan ke-8, idza safaral abdu ma'as sayyid wa zaujatu ma'az zauj. Jika seorang hamba dia melakukan safar bersama tuannya, ya, ada budak ikut tuannya, dan istri bersama suaminya, ya, ikut suami. Fala ya'rifani maqsidas sayyidi waz zauj, dan keduanya ini tidak mengetahui tujuan si sayyid, ya, si tuan tadi dan si suami, jadi sekedar ikut, tidak nanya kemana tujuannya. Wala yajuzu lahuma ayatarakhasa qabla mujawazati marhalatain, maka dia tidak boleh mengqasar, si istri dan si budak tadi itu, sebelum lewat dari 2 marhalah itu, illa in alima annahu yablughuhuma, kecuali kalau keduanya tadi itu mengetahui bahwasanya si sayyid atau si suami itu akan sampai ke tempat yang jaraknya 2 marhalah. Ya, jadi kalau tidak tahu tujuannya, tidak boleh dia mengqasar, sekedar ikut. Maka perlu nanya kemana kita ini. Ya, kalau tahu, oh tujuannya ke sana, oh ini sampai jarak qasar, maka boleh di tengah perjalanan dia mengqasar sholatnya kalau sudah keluar dari batas kampung.